Akhirnya saya coba untuk menerima dan saya mengajar di SMAK 2 dan SMAK 1 waktu itu tahun 89-90. Saya rasakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita itu jangan disesuaikan dengan materi, Pak Yunus. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Ya, materi membahagiakan, tapi tidak semua kebahagiaan itu dari materi, bukan? Ya. Jadi saya merasakan ketika mengajar siswa, kedekatan, komunikasi, bagaimana kita juga bisa membagikan sharing kehidupan kepada anak-anak kita, itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan kata saya fungsi guru ya setidaknya bisa sama dengan fungsi orang tua, apalagi orang tua yang sibuk. Orang yang tua sibuk itu anak tidak punya waktu berkomunikasi, bukan? Dia berkomunikasi dengan guru dan bisa terbuka dengan guru, itu hal yang luar biasa. Tapi yang benar-benar di pendidikan sekarang cuma saya. Dari yang satu sudah jadi hamba Tuhan, yang satu jadi pengacara. Jadi kita bertiga berbeda. Tetapi bagaimanapun kita memilih jalan masing-masing kan. Di mana Tuhan tempatkan kita. Gitu ya. Jangan takut menjadi guru. Apalagi guru matematika. Apalagi guru matematik. Percayalah, sekarang menjadi guru sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Ya, sekarang jadi guru udah lumayan ya. Kedua juga bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan cita-cita mulia. Cita-cita mulia loh. Jangan malu menjadi guru. Jangan malu jadi guru. Banggalah dengan profesi gurumu. Ya. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Sebuah podcast rohani yang termasuk agak langka di Indonesia karena jumlahnya sedikit sekali ya, podcast rohani. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membantu kami, mendukung kami dengan doa, dengan like, dengan share, dengan subscribe. Kami ada karena pertolongan Tuhan Yesus dan dukungan Bapak Ibu semuanya. Di episode kali ini ada satu bidang yang menarik. Mungkin kita pernah dengar kalimat seperti ini. Kita harus belajar, dan belajar itu seumur hidup. Ya, jadi belajar itu tidak hanya 6 tahun selesai, 12 tahun selesai, tapi belajar itu adalah seumur hidup. Nah, kali ini di episode yang datang, yang hadir sebagai narasumber atau tamu adalah yang berkaitan dengan bidang atau dunia pendidikan. Kita akan sapa, kita akan ngobrol dengan beliau. Namanya adalah Bapak Bunfi atau Bapak Daniel Chandra. Seorang pendidik yang sudah mengabdikan dirinya sebagai pendidik selama 30 tahun lebih. Apa saja yang melatar belakangi beliau kok mau ya jadi pendidik ya? Sementara orang bilang, aduh jadi pendidik itu gak bergengsi. Juga penghasilannya gitu ya. Nah oke, kita akan tahu lewat perbincangan kita. Ayo segera kita akan sapa beliau. Apa kabar Pak Bunfi? Kabar baik Pak Yunus. Wah, luar biasa. Dari wajahnya saya lihat ini beda ya. Ya, beda. Oke. Pak Bunfi kan pendidik ya? Ya. Setuju Pak bahwa ada yang bilang, jadi pendidik, jadi guru itu nggak bergengsi. Satu. Yang kedua, penghasilannya nggak mencukupi, apalagi jadi sejahtera. Itu mindset dari masyarakat. Ya. Apa pendapat Bapak tentang dua hal itu? Kalau saya lihat paradigma masyarakat kita itu mungkin melihat ya secara umum guru itu belum sejahtera. Karena kita lihat kan guru-guru banyak juga yang masih bukan satu-satunya menjadi guru. Tapi mereka mendapatkan juga pekerjaan tambahan. Bahkan saya pernah dengar itu seorang guru itu menjadi Gojek ya. Jadi pengemudi online ya, kemudian juga ada jadi kurir dan sebagainya. Tapi sebenarnya menurut saya kembali kepada kita ya. Guru itu esensinya untuk mendidik. Nah, kalau kita bicara tentang pendidikan di Indonesia, itu tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab negara? Tanggung jawab saja atau tanggung jawab semua orang?
Kalau tanggung jawab semua orang artinya ya kita juga salah satu stakeholder yang bertanggung jawab. Nah kalau guru sendiri memang merasakan dia tidak sejahtera, bagaimana dia bisa memberikan Yang terbaik ya. yang terbaik buat Optimal. murid-muridnya gitu. Jadi Jadi kembali lagi kepada diri guru masing-masing ya. Ya. niatnya jadi guru untuk apa? Ya, kalau niat yang menjadi guru itu banyak ya. Kalau sekarang dengan dibanding saya waktu pertama ngajar tahun 88, 89, 90, waktu itu berbeda sekali. Jadi dulu kami itu yang guru-guru yang mungkin yang berumur sekarang usia 57, 58 tahun, itu menjadi guru itu karena memang pengabdian. Tidak memikirkan lagi uang, tidak memikirkan apa lagi, karena mereka hanya memikirkan bagaimana bisa mentransfer ilmu. Karena hobi ya. Kalau saya pribadi itu karena hobi, Pak Yunus. Karena apa? Hobi ngajar. Hobi mengajar. Jadi dari SMA saya itu senang mengikuti kompetisi. Ada beberapa kompetisi di UPI, ITB, itu ada bidang matematik, fisika, saya senang. Nah karena berkompetisi itu jadi saya bertambah baik, dan akhirnya mendapat prestasi. Dan belajarnya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Dan kelihatan ketika kita di kelas ada beberapa anak tuh yang nggak mengerti. Karena gini ya, memang kadang-kala guru belum tentu juga dengan cara mengajar dia kepada anak itu langsung ngerti ya. Tapi kalau tutor sebaya itu mungkin lebih enak. Jadi akhirnya saya dengan tanpa pamrih saya ajarkan mereka, bahkan saya meluangkan waktu untuk mengajar kepada mereka, dan akhirnya kebahagiaan ketika mereka bisa. Dan akhirnya yang tadinya nilainya kurang baik menjadi lebih baik. Itu suatu kebahagiaan bagi saya. Itu berarti menjadi guru informal ya. Iya, betul. Kan umumnya orang bilang guru itu kan ya di sekolah. Iya. Tapi dengan mengajar, berbagi pengetahuan sehingga teman sebaya bisa lebih baik lagi dan nilainya pun lebih bagus lagi, itu udah ngajar sebenarnya kan. Betul. Nah makanya mengajar itu kan punya arti yang luas, Pak Yunus ya. Jadi jangan kita membatasi pengajaran itu adalah guru ya yang mengajar di kelas formal seperti itu. Ada yang informal. Bahkan saya pikir ya di desa-desa juga banyak sekarang guru volunteer. Guru volunteer yang benar-benar waktu itu pernah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan program guru mengajar. Itu di mana dikirimkan ke pelosok-pelosok mahasiswa-mahasiswa yang keguruan yang pengen mengajar dengan tanpa pamrih. Tapi saya lihat semangat mereka sangat baik. Nah inilah bibit-bibit guru-guru yang terbaik menurut saya. Jadi bukan guru-guru yang mempunyai motivasi selain itu. Kalau saya bilang ya materi itu akan mengikuti. Materi akan mengikuti. Kalau kita mengajar dengan baik ya, kemudian juga sekolah di tempat kita melihat kita prestasinya baik, dia tentu saja juga akan memberikan upah yang lebih baik. Ya. Pak, secara umum begini, semua guru di swasta atau di negeri itu kan mendapatkan, saya nggak tahu yang tepat disebut apa, gaji kah? Ya. Ada yang bilang kalau dia di sekolahnya memang swasta dan swasta ini juga favorit, uang sekolah siswanya besar, ya dia sejahtera. Tapi coba kalau dia ngajar di sekolah swasta yang muridnya sedikit, uang sekolahnya juga murah, bagaimana bisa sejahtera? Itu masyarakat ya. Itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri. Oke. Itu tidak bisa dipungkiri karena fakta. Pertanyaannya, ini sekarang kita sudah di 2024, kabinet baru, ya. Pertanyaannya, memang 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, entah 2-3 tahun terakhir, memang tidak terjadi peningkatan penghasilan guru, sehingga fakta itu tetap masih berlaku hari ini, Pak? Kalau saya gini, saya bandingkan dengan waktu saya pertama awal mengajar, itu tidak pernah dikenal tunjangan sertifikasi guru, tidak ada. Dulu tidak ada. Dulu kita hanya mengajar berdasarkan berapa banyak jam belajar kita. Nah, kemudian setelah perbaikan itu, apalagi pada Pak Jokowi ya, saya lihat itu benar-benar gaji guru itu lumayan baik. Secara take home pay, guru itu akan mendapat 3. Pertama gaji pokok, kemudian gaji kelebihan mengajar, dan tunjangan sertifikasi kalau dia sudah mengikuti sertifikasi. 3 hal itu berlaku umum di swasta dan di negeri. Dan negeri ya. Oh, jadi
tidak hanya di negeri, Betul. tapi di swasta pun itu terjadi. Betul. Oh berarti tidak ada lagi dikotomi ya? Iya. Oh kamu enak. Sekarang nggak ada lagi dikotomi swasta sama negeri ya. Walaupun mungkin ada perbedaannya, negeri itu sudah ada jaminan pensiun. Kalau oke. swasta Tidak belum ada. tentu semua ada. Tapi yang tiap bulan diterima sudah sama ketentuannya. Bahkan sebenarnya ada beberapa swasta di Kota Bandung saya tahu pun bisa lebih tinggi daripada ASN. Itu mungkin karena sekolahnya memang Yang sudah mampu. favorit gitu ya. Jadi mampu memberikan lebih kepada guru-gurunya. Tapi memang ada, kita nggak bisa, realita yang terjadi adalah sekolah yang tidak mampu. Secara dana juga mereka masih mengharapkan BOS, ya, bantuan operasional sekolah dari pemerintah. Kedua juga kita lihat juga ada sekolah yang memang jumlah murid siswanya sedikit. Ketiga adalah memang kemampuan orang tua siswa tersebut juga terbatas. Sehingga memang hasilnya guru-guru tidak tergaji dengan baik. Itu memang realita. Oke. Tapi dia kalau mengembangkan diri dengan baik, kemudian dia ikut sertifikasi, dia dapat tunjangan sertifikasi yang mungkin lebih besar daripada gaji yang dia terima. Oke. Paling tidak lewat informasi yang disampaikan oleh Pak Bunfi ya, yang sudah berapa tahun Pak jadi pendiri Pak? 34 tahun. 34 tahun. Bukan kemarin sore ya. 34 tahun. Oke. Dari Bapak saya mendapatkan info dan penonton juga bisa tahu bahwa telah terjadi perubahan ya. Perubahan sehingga di saat tahun-tahun ini 2003, 2004 dan 2025 kondisi penghasilan guru itu sudah semakin baik. Betul Pak ya? Betul. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi suatu pemikiran, udah kalau ada anak jadi guru jangan, ya nantilah yang terakhir kalau nggak jadi dokter, jadi insinyur, jadi pilot, jadi apa, baru terakhir jadi guru. Itu salah. Orang tua harus mendorong anaknya kalau dia mau jadi guru, bagus. Karena satu pengabdian. Betul. Tapi yang kedua karena kan pengabdian pengabdian, penghasilannya minim dan nggak cukup, bagaimana mau mengabdi? Itu keliru. Bisa dikonfirmasi ya. Ya, jadi saya dapat berita gembira mungkin tanggal 27 November hari ini. Presiden kita itu menjanjikan 2 juta tambahan buat guru swasta. Guru swasta. Jadi semua guru swasta dari SD, SMP, SMA akan SMK. mendapat tambahan 2 juta. Walaupun ini memang harus dibicarakan di DPR. Tapi ini udah suatu goodwill dari pemerintah kita ya. Itu perbaikan. Itu luar Good news biasa. ya, berita gembira untuk seluruh guru. Berita yang sebenarnya ini adalah berita yang harusnya bahagia buat semua guru. Kedua juga kelihatannya gini ya, kalau saya ambil analoginya, kalau anaknya dokter, papanya dokter biasanya minta anaknya untuk jadi dokter. Ya. Kalau papanya pilot, minta anaknya jadi pilot. Kalau papanya TNI, minta anaknya jadi tentara. Tapi guru biasanya nggak pernah minta anaknya untuk jadi guru. Bahkan akhirnya saya pernah dapat satu kejadian yang lucu ya. Itu ada 4 anak. Anak yang paling kurang ya dalam arti tanda petik ya, kurang secara Pengetahuannya, kecerdasannya. malah dia, udah kamu yang jadi guru, silakan kamu masuk ke universitas keguruan. Saya pikir aneh ya. Ya seperti dalam konsep rohani kita ya, kita harus memberikan yang terbaik kan justru. Iya, anak yang paling pintar jadi pendeta harusnya kan. Ya. Tapi ini malah udah sisa aja. Daripada kamu nggak dapat pekerjaan, silakan saja kamu. Oke, itu berarti mindset guru-guru yang hidup di 30 tahunan ya, yang dia bilang udahlah cukup saya aja yang menerima susahnya. Sebenarnya gini, saya pengalaman pribadi. Jadi orang tua saya, karena kami dulu juga ada dua guru di rumah kami, saya dengan kakak saya. Itu juga cukup beban karena orang tua kami juga nggak langsung serta-merta setuju. Dia mengkhawatirkan masa depan kami. Karena waktu kami masih bujangan mungkin nggak masalah, kami cukup. Tapi ketika kami mulai berumah tangga, punya anak 1, punya anak 2, mulailah itu menjadi suatu permasalahan. Karena kebutuhan semakin bertambah. Ya. Tapi saya lihat Tuhan kita kan, kita percaya. Segala sesuatu yang kita kerjakan terbaik, Tuhan juga akan memberikan yang terbaik. Burung tidak menabur, tapi dia bisa tetap dapat makanan. Setuju, amin. Ya kan, apalagi guru. Betul. Yang jelas-jelas mengabdi sehingga dapat panggilan pahlawan tanpa tanda jasa. Benar. Setuju, dan saya juga pikirkan gini, kita jadi guru sudah lakukan yang terbaik. Kalau 3-2-3 ya Pak Yunus ya, kita lakukan segala sesuatu untuk seperti kepada Tuhan. Itu yang tugas kita. Biarlah Tuhan nanti yang akan cukupkan semuanya. Oke, baik. Tapi suka tidak suka ini sejarah ya. Pak Bunfi kan menjadi guru itu kan di zaman 30 tahun lalu, ya kan? Saya nggak mau bilang zaman susah, tapi zaman perjuangan, Pak. Artinya
Untuk hidup sehari-hari itu harus berjuang. Ya betul. Ya toh? Oke. Kenapa Pak waktu itu memilih menjadi guru? Jangan-jangan terpaksa. Kalau bicara tentang ini, saya ada pengalaman. Jadi saya menjadi guru itu bukan karena saya mau menjadi guru, saya jujur. Karena saya terdampar menjadi guru. Jadi gini ceritanya. Saya ini dulu tidak bercita-cita sebenarnya jadi guru, walaupun saya senang mengajar. Tapi rupanya saya dapat panggilan suatu saat dari kepala sekolah saya almarhum Pak Stan Gerard Soruri, betul. Kepala sekolah SMAK 2. Dan Pak Iwan waktu itu, Pak Iwan Teja itu ya almarhum juga kepala sekolah SMAK 1. Pada waktu hampir bersamaan mereka membutuhkan seorang guru matematik. Oh ini susah nih ya. Nah, karena waktu itu ada 2 guru yang pensiun. 2 guru pensiun. Nah ini saya tanya, saya nggak tanya gaji. Saya ini waktu itu belum lulus kuliah. Gak apa-apa. Kami butuh sekali. Pak Stan itu percaya sekali. Tapi kamu gantikan sampai bulan Juli tahun depan. Nanti kalau kamu setelah bulan Juli mau nggak jadi guru nggak masalah. Karena pokoknya darurat gantikan ya. Ya betul. Karena saya mulai dari bulan Oktober. Akhirnya saya coba untuk menerima dan saya mengajar di SMAK 2 dan SMAK 1 waktu itu tahun 89-90. Saya rasakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan kita itu jangan disesuaikan dengan materi, Pak Yudus. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Ya materi membahagiakan, tapi tidak semua kebahagiaan itu dari materi, bukan? Ya. Jadi saya merasakan ketika mengajar siswa, kedekatan, komunikasi, bagaimana kita juga bisa membagikan sharing kehidupan kepada anak-anak kita itu suatu hal yang luar biasa. Bahkan kata saya fungsi guru ya setidaknya bisa sama dengan fungsi orang tua, apalagi orang tua yang sibuk. Orang yang tua sibuk itu anak tidak punya waktu berkomunikasi, bukan? Dia berkomunikasi dengan guru dan bisa terbuka dengan guru itu hal yang luar biasa. Itu yang saya dapatkan. Dan akhirnya ketika tahun ajaran berikutnya saya diminta lagi keterusan. Nah itu yang disebut terdampar. Dan saya merasa tidak pernah menyesal. Saya tidak pernah menyesal jadi guru. Jadi ada hal yang menarik yang saya dapatkan dari sepotong cerita ini ya. Siapapun kita, apapun profesi kita, ketika ada kesempatan, nah ini kan tidak semua ada kesempatan itu ya. Ketika ada kesempatan menjadi guru, coba dulu, ya. Jangan bilang enggak lah, satu nggak bergengsi jadi guru, kedua saya nggak punya bakat jadi guru, apalagi yang ketiga nggak menarik jadi guru. Coba dulu, tapi sekali lagi kalau ada kesempatan loh, ya. Sebab siapa tahu seperti Pak Bunfi gitu kan. Dari mencoba itu akhirnya meyakini diri ternyata inilah dunia saya. Dijalani 30 tahun lebih. Dan tidak pernah nyesal kan? Tidak pernah nyesal. Dan bersyukur kan? Bersyukur. Oke. Masuklah tahun 90-an itu sudah lulus dari kuliah? Ya 92. 92 lulus. Bisa dijelaskan kuliah di mana dulu? Saya dulu di ITB. Sebenarnya dulu juga orang tua juga mengatakan, lu kuliah di ITB tapi akhirnya kamu memutuskan jadi guru. Apa enggak salah? Masa depan kamu itu harusnya lebih baik dari ini. Karena waktu itu orang tua kita kan selalu berpikir apa? Dia mau mendapatkan masa depan yang lebih baik dari mereka kepada kita. Dan mereka tahu di ITB itu kan harusnya dapat pekerjaan yang lebih layak dan lebih baik. Penghasilan lebih. Pintu gerbang terbuka lah ya. Lulusan mana? Betul. ITB. Wah. Ya. Tapi saya menjawabnya dengan lugas. Mami, pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita sukai. Satu. Pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang kita sukai. Yang kedua adalah pekerjaan itu tidak bisa dinilai dari harga. Pertama apa? Materi boleh kita terima, tapi kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan di situ, nggak ada passionnya, percuma. Banyak saya lihat, saya akhirnya juga ketemu beberapa orang yang seperti saya. Bukan hanya di guru ya, di hamba Tuhan di pedalaman. Saya beberapa kali ke pedalaman Kalimantan. Tuh saya lihat banyak hamba Tuhan yang, kalau dibilang gaji, mungkin lebih sengsara dari kita. Tapi semangat ketika dia berkhotbah di depan, kita harusnya dia punya ya. Sepertinya kayak dia semua punya dia gitu ya. Nihil masalah. Betul. Ya. Nah itu yang saya bilang pengabdian. Yang kedua,
berkat Tuhan itu bisa datang dari mana Dari saja. mana saja. Betul. Dan akhirnya orang tua saya menyetujui. Walaupun mungkin terpaksa kali ya. Ya, anak ini gak sih diomongin gitu ya. Ya sudahlah gitu ya. Tapi yang benar-benar di pendidikan sekarang cuma saya. Oh. Dari yang satu sudah jadi hamba Tuhan, yang satu jadi pengacara. Jadi Oke. kita bertiga berbeda. Tetapi bagaimanapun kita memilih jalan masing-masing kan. Di mana Tuhan tempatkan kita. Gitu ya. Ya. Dan saya yakin dalam perjalanan maminya Pak Bunfi bilang begini, memang pilihan anakku ini nggak salah. Ya, dia menyukai itu, dia bahagia dengan pekerjaan sebagai pendidik, tapi juga ternyata hidupnya nggak sengsara loh. Walaupun tidak jadi konglomerat ya Pak ya. Ya, ini ada pengalaman boleh saya tambahkan sedikit. Ketika saya mau menikah, sama saya menghadapi calon mertua. Oh, Waktu mertua saya bertanya, yang apa pekerjaan? Iya, pekerjaan apa? Waktu itu saya jawab guru. Karena ya saya mengatakan ya memang sebenarnya saya guru. Terus kebetulan orang tua dari istri itu kan belum tentu juga mereka menganggap apa itu guru tuh walaupun di kota besar itu kan ini, apalagi mereka dari kota ada yang bilang katanya di itu guru pakai Vespa butut. Ya seperti itu. Sempat ragu. Tapi saya buktikan saya tidak akan pernah menelantarkan anak dari mama, papa. Saya akan memberikan yang terbaik yang saya bisa berikan. Dan puji Tuhan sampai sekarang belum pernah kami kelaparan. Kami belum pernah kekurangan. Oke. Apalagi ditambah dengan lagunya Iwan Fals, Umar Bakri. Nah, itu kan ada ya, setiap orang punya pengalaman. Ada tadi yang merasa aduh guru punya sepeda butut. Guru punya motor tapi motor butut gitu ya. Nah, itu membuat orang jadi merasa jadi guru itu waduh masa depannya agak-agak suram gitu ya. Nah, itu susah lah untuk dibantah itu ya. Nah, karena itu orang tua tidak begitu happy ketika anaknya memilih jadi guru. Begitu juga calon mertua. Ragu ini anaknya bisa dikasih makan apa ini. Ya toh? Tapi itulah pengalaman yang pernah dialami. Dan akhirnya ya jadi menikah. Betul. Jadi, Dan tadi barusan disebutkan tidak pernah kekurangan, tidak pernah sengsara. tidak pernah. Sampai hari ini. Betul. Oh, Karena kami imani ya memang Tuhan juga akan menjagai anak-anaknya. Setuju ya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu itu bukan dasar ya apa, tapi dasar kasih. Sebenarnya saya juga mengasihi. Jadi kita harus mengasihi pekerjaan kita. Kita harus mencintai pekerjaan kita. Apapun pekerjaan yang Tuhan tempatkan kepada kita. Dan lambat laun Tuhan berikan semacam apa ya, semacam insight juga bahwa dari pekerjaan ini bisa mendapatkan yang lain. Saya bisa menjadi pelatih untuk Olimpiade Matematik, saya bisa membuka bimbingan belajar, saya bisa menjadi pembina untuk beberapa guru pelatih Olimpiade Matematik, dan saya bisa menjadi apa-apa. Dan itu mendapatkan penghasilan yang sebenarnya juga lumayan gitu. Jadi jangan kita berpikir sempit bahwa guru itu hanya guru yang mengajar di kelas. Tuhan akan bukakan yang lain, ladang-ladang yang lain Tuhan akan bukakan. Ya asal kita percaya. Ya. Dan yang penting jemplung dulu gitu betul, kan. Betul. Dan betul yang tadi Pak Yunus katakan, memang sebenarnya gini ya. Kita tidak tahu bahwa kita itu punya kemampuan untuk mengajar. Sebelum kita mencoba. Ya. Dulu saya juga kan, kenapa saya salah satu tidak mau menjadi guru itu adalah saya takutnya menjadi guru di depan saya tuh kaku. Kaku, dan kedua saya tidak bisa mentransfer ilmu dengan baik, kepercayaan diri saya kurang. Berkomunikasi ya. Berkomunikasi. Ini yang menjadi kadang-kadang handicap. Betul. Saya nggak pintar ngomong gitu ya. Betul, karena orang-orang ITB itu jago dalam berpikir, tapi dalam komunikasi kurang loh. Orang-orang eksak kan. Orang eksak. Nah saya juga berpikir takutnya nanti saya pintar untuk diri sendiri. Tapi buktinya Tuhan berikan suatu hal yang luar biasa. Saya diberikan metode yang baik untuk mengajar, bagaimana pendekatan kepada siswa. Walaupun ya saya waktu menjadi guru hampir 34 tahun tuh ada beberapa anak mengatakan saya guru killer. Pak Yunus ya, saya guru killer. Ditakuti ya. Ditakuti. Kenapa? Karena mungkin saya akan klarifikasi sekalian. Karena pelajaran matematik ini tidak bisa diberikan oleh guru yang biasa-biasa saja. Ya, ya.
murid harus belajar. Jadi saya setuju dengan Konfusius yang mengatakan bahwa pembelajaran yang baik itu harus pembelajaran yang diikuti dengan disiplin. Begitu pula Sun Tzu juga katakan, semua harus dimulai dari disiplin. Jadi anak siswa kita itu kalau dia melanggar disiplin seperti tidak buat PR, kemudian datang terlambat, kita harus memberikan semacam sanksi. Itu bukan karena kejam, bukan karena ingin menyengsarakan, tapi untuk mendorong. Dan puji Tuhan, beberapa orang sudah berhasil. Bahkan banyak berhasil, ada yang jadi dokter, ada yang udah jadi hamba Tuhan juga, ada yang udah jadi macam-macam semua profesi ya. Bahkan ada yang di pemerintahan. Dan mereka ingat, Pak, saya pernah dihukum oleh Bapak. Tapi dengan hukuman itu jadi saya sadar, saya harus belajar. Jadi saya mungkin sampai saat ini, menjadi saat ini, itu gara-gara Bapak. Buahnya, betul. Pak, saya mau nambah dikit. Bahwa kalau mau berhasil di pelajaran matematika, pertama harus disiplin, tapi juga harus kerja keras. Ya, betul. Ya. Cara belajar matematika dengan cara belajar mata pelajaran lain, ya memang kalau mau bersukses nih ya harus lebih Spartan. Betul. Karena tingkat kesulitan mata pelajaran matematika ini memang kan suka nggak suka diakui kan tingkat kesulitannya kan lebih tinggi. Ada orang kalau dengar kata matematika saja mati-matian, ya udah hopeless lah gitu ya. Nah, kalau saya bilang ya, kesalahan terbesar ketika si anak itu tidak menyukai matematika adalah satu, dia mendapatkan guru yang dia tidak senangi. Jadi kalau saya dulu, kita harus menjadi sesuatu pribadi yang menyenangkan dulu di kelas. Jadi walaupun kita tegas, tapi pada saatnya kita juga bisa menjadi seorang ayah. Kita bisa harus menjadi seorang komedian. Kita harus menjadi stand up komedi ya. Kita harus jadi komik. Kenapa? Karena supaya kita bisa mengambil konsentrasi mereka kepada kita. Dari situ barulah kita bisa transfer ilmu dengan baik. Jadi senang dulu pada gurunya. Ya, senang guru, kemudian senang pelajaran. Nah, kedua juga SDM itu perlu guru tuh yang gimana ya? Guru SD itu harus guru-guru yang benar punya tanggung jawab besar untuk si anak itu menyenangi pelajaran matematika. Karena dasar. Kalau matematika SD dia sudah tidak senang, dia akan terbawa ke SMP. Ya, terus mindsetnya kan begitu. Betul. Makanya saya lihat ya banyak beberapa orang tua sekarang datang ke saya dari SD kelas 2 atau kelas 1 itu sudah memberikan semacam kepercayaan kepada saya untuk dileskan. Diberikan supaya dia Pak nggak usah juara, tapi supaya senang matematik dulu. Nah kita kan kasih pendekatan. Jadi pendekatan matematik untuk anak SD itu jangan yang susah-susah, berhitung dulu saja. Kita kan di podcast kita lihat di TikTok ya ada beberapa siswa SMA kita 3 kali 4 60, 12 bagi 4 5 anak kelas 12 ya. Ini hal yang menurut saya itu miris. Berat ya. Berat loh, saya bilang saya sedih, itu bukan konten ketawa kata saya, itu konten sedih miris. Iya. Apalagi ini penelitian ya, saya juga pernah baca juga bahwa rata-rata IQ orang Indonesia itu 78. Rata-rata gorila itu 75 sampai 90. Sorry, saya harus buka kanal ini. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang Australia yang kita anggap katanya pembelajarannya lebih sederhana dari kita, dia rata-rata 106. Sedangkan 111 adalah Singapura, tetangga terdekat kita. Kita 78. Pantesan kita punya indeks SDM kita kan di dunia nomor berapa. Ini yang terjadi. Dan salah satunya dari matematik yang bertanggung jawab. Kenapa? Ada pemeringkat yang namanya pemeringkat PISA. Yaitu 2 yang dites, yaitu matematik dan bahasa Inggris. Kemampuan berkomunikasi dan kemampuan matematik. Peringkat PISA kita itu terakhir 129 dari 150 negara. Dengan Asia saja kita ada di China itu kenapa bisa 3 tahun berturut-turut? Karena China itu saya lihat benar-benar deep learning. Ini yang kebetulan Pak Abdul Muti, Menteri Pendidikan Dasar Menengah ini sedang lagi menggodok ini. Bagaimana kita bisa mempelajari matematik secara mendalam dari mulai SD, tapi kontekstual. Kontekstual itu artinya yang sesuai konteks ya. Kelas 1, 2, 3 SD itu menurut saya Pak Abdul Muti, karena kita juga pernah bicara tentang hal ini, lebih bagus tentang berhitung. 4, 5, 6 itu tentang soal-soal yang cerita, soal apa. Jangan semua tuh berhitung, tapi berhitung yang susah-susah. Karena misalnya bagaimana mencari akar pangkat 4? Kan sudah ada kalkulator.
Kan kita janganlah mencari hal-hal yang sebenarnya di Indonesia itu lucu juga ya. Hal yang sulit itu dipermudah, yang mudah dipersulit. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana sekarang kita lihat ke depannya memang pembelajaran matematik itu adalah semacam pintu masuk untuk keberhasilan suatu bangsa. Di bagian lain justru kebanyakan bilang matematik itu bukan satu pintu untuk masuk ke kemajuan sebuah bangsa, tapi momok yang menakutkan, yang menyulitkan. Nah, Pak, kenapa? Kan saya juga pernah jadi siswa dong, ya kan? Dan betul mengalami kalau sudah namanya matematika itu udah momok gitu ya. Nah, Pak, selain memang pelajaran matematika memang tidak gampang, tapi juga ditambah siswa itu nggak ngerti belajar matematik itu tuh apa. Nah, beda kalau dia tahu, dijelaskan oleh gurunya. Nih lihat ya, kalau kamu nanti dalam kehidupan sehari-hari jadi ini dengan matematik, kamu tahu gini. Kalau ada penjelasan seperti itu, dia bilang, oh, kalau gitu memang ini penting sekali ya. Walaupun saya tidak jadi matematikawan, tapi paling tidak saya tidak boleh tidak mengerti tentang matematik. Itu ada niat untuk belajar matematik. Kenapa? Karena merasakan manfaatnya. Kenapa tahu? Karena dijelasin. Tapi ini enggak ngajar matematik terus, rumus terus. Nah, ini juga harus kita clear ya. Maksudnya adalah pembelajaran matematik itu harus kontekstual. Yang kalau bisa jangan ngawang-ngawang. Jangan sesuatu yang bersifatnya hayalan, fantasi. Misalnya hal-hal yang sederhana lah kehidupan sehari-hari. Ketika kita pergi ke sekolah dengan kecepatan sekian, dalam waktu sekian, berapa jarak yang ditempuh. Itu hal yang sebenarnya melekat dalam diri anak-anak kita. Profesor Maximov itu dalam bukunya Etnomatematik, matematik itu berubah juga terhadap suku, etnis. Jadi kalau kita bicara tentang kontekstual di kota dengan di desa beda. Contoh soal MRT, mungkin di Jakarta sudah gampang. MRT A ke B, stasiun A ke B kan itu berapa. Tapi kalau di desa bingung. Nah di desa bisa diganti dengan perahu misalnya seperti itu. Nah guru harus jeli, guru harus kreatif, guru harus bisa memilah mana yang kontekstual buat siswa mereka. Kalau siswa mereka yang kebanyakan bapaknya adalah seorang nelayan, mungkin dia harus mencoba dengan ikan. Kalau saya mungkin bisa dalam podcast ini juga bisa memberikan semacam masukan buat pemerintah. Yang kedua adalah kita bisa memberikan sesuatu yang bisa dipegang dulu. Contoh kita waktu SD pakai lidi dulu. Saya masih pakai lidi dulu. Ngitung ya. Sekarang kan kita harus menghitung di luar kepala 3 kali 4. Anak-anak SD 3 kali 4. 16 katanya. Iya, bingung jadi harus dihafal. Nah itu yang tadi dihafal. Kalau 3 kali 4 kan 3-nya ada 4 gitu ya. Oh ada 12. Lidi, saya masih pegang loh. Betul. Saya juga ngalami. Saya ngalami. Sekarang nggak ada. Dan anak-anak harus sudah mulai berpikir di kepalanya. Nah itu hal-hal seperti itu juga harus dikembalikan. Jadi kelas 1, 2, 3 jangan yang mumet aljabar jangan diajarin dulu. Ajari dulu mereka tentang berhitung. Supaya mereka bisa menghafal minimal ya 6 kali 7, 7 kali 8 pembagian sudah cukup. Masalahnya Pak, apakah sudah disadari nih secara nasional bahwa guru matematika itu jangan hanya sekedar pintar matematika, tapi juga pintar mengajarkan matematika. Ya. Salah satu adalah seperti tadi Pak Bunfi bilang, dia harus bisa kontekstual. Kalau dia ngajar di daerah pantai, ya apa yang berkaitan dengan kehidupan di pantai. Ketika dia di kota besar, apa yang berkaitan dengan kota besar. Begitu juga kalau dia ngajar di daerah pegunungan, apa yang berkaitan dengan pegunungan, contoh-contohnya, sehingga anak-anak itu jadi tertarik untuk belajar matematika. Nah satu hal Pak, ini bukan ujian Pak, tapi siapa tahu ya Bapak bisa bantu menjawab begini. Saya kan dari IPS Pak, jadi matematika yang dipelajari kan tidak mendalam kan, tapi kan pernah belajar tentang sinus, trigonometri ya, sinus, terus dua lagi kosinus, tangen. Apa gunanya Pak? Apa gunanya dipelajari? Setengah mati loh Pak belajar itu, tapi nggak tahu apa gunanya. Nah coba kalau waktu diperkenalkan dengan trigonometri itu dan dikasih contoh, nah nih lihat. Kalau kamu nanti mau begini,
Ini yang kamu harus tahu. Karena bisa nggak Pak secara singkat, secara populer? Bisa. Jadi Apa sebenarnya gunanya? gini, Sinus, kosinus, dan kalau tangen? saya bilang itu pertama kita bisa menghitung tinggi gedung. Tinggi gedung. Tinggi gedung tanpa kita menggunakan meteran. Ya, kita hanya menggunakan yang namanya busur derajat dengan kita menghitung jarak dari kaki kita ke gedung, kaki gedung itu. Dengan perhitungan sinus, kosinus, tangen itu bisa diselesaikan. Tapi yang kedua kalau untuk ilmu-ilmu humaniora atau sosial itu juga bisa kita lihat kalau mereka membaca peta. Bagaimanapun juga kan seorang walaupun dia humaniora tapi kan ada pelajaran peta juga. Jangan sampai nanti membaca GPS kurang tahu. Utara, selatan itu kan ada hubungan dengan arah. Nah, hubungan dengan arah itu kan berhubungan dengan trigonometri juga. Memang nggak semua harus bisa dipakai. Tapi setidaknya orang yang menguasai bidang trigonometri sedikit banyak akan lebih mahir untuk membaca peta. Baik. Aljabar, apa gunanya Pak? Kalau aljabar ya kembali lagi ini ke bidangnya. Memang nggak semua kayak hukum ya. Aljabar di dalam bidang hukum untuk apa? Tidak ada. Nggak ada. Hukum itu cuma paling apa gitu ya, nggak ada. Tapi bagaimanapun juga aljabar itu membentuk pola pikir. Kalau saya lihat itu aljabar membentuk pola pikir bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan konsep yang sederhana. Karena kalau kita hitung dengan mencoba-coba kan tentu lama. Jadi kita memisalkan sesuatu variabel, kemudian dibuat dalam suatu model matematik, kemudian kita selesaikan. Kembali lagi ya, jadi memang guru tuh harus lihai. Nanti betul pertanyaan-pertanyaan seperti Pak Yunus ini, orang-orang IPS tuh banyak nanya ke saya, Pak ngapain belajar gini, nggak guna katanya. Ya buat apa kita belajar sesulit ini. Nah kebetulan kalau trigonometri ini sekarang masih masuk ya. Saya dengar nanti di beberapa kurikulum yang ke depan yang sedang dicanangkan, trigonometri ini hanya khusus untuk terapan, matematik terapan. IPS nggak kebagian. Wah, tapi aljabar tetap masih ada. Oke, ini berita gembira ini bagi yang masih IPS. Ya nggak ketemu dengan momok yang seperti itu. Pak, satu lagi, ini penonton yang usianya masih jadi remaja, masih akan berhadapan ya dengan materi matematika yang satu ini. Bagi yang sudah lulus, nostalgia. Ya. Bagaimana dulu? Aduh, kalau udah ketemu dengan yang ini. Aduh, udah mumet. Yang saya maksud adalah persamaan, Pak. Persamaan. Ya kan? Kalau udah bicara persamaan, aduh, ini tuh apa belajar persamaan gitu ya? Nah, apa gunanya, Pak? Nah, persamaan itu sebenarnya adalah suatu bentuk penyederhanaan dari suatu masalah. Contoh misalnya kita beli 3 kaos kaki seharga 80.000. 3 kaos kaki 80.000. Kalau kita beli 6 kaos kaki yang sama, berapa uang yang harus kita keluarkan? Nah itu kan secara tidak langsung ada aljabar sederhana. Jadi, tapi kalau hanya gitu aja kan, 3 kaos kaki perbandingan ya. dikali 6 pertama berapa? 3 kaos kaki 80.000. Ya. Tadi 3 kaos kaki dengan harga 80.000. 80.000 kan sekarang 3 kali 8 240.000. Oke, ya kan? Tanpa persamaan lo itu, Pak. tiga kaki harga totalnya 80.000. Oh, 3 berarti 80.000 Jadi dibagi kalau 3. satu kan nggak bulat kan. Nah, tapi yang ditanya 6 kaos kaki. 6 kaos kaki berapa? Waduh, makin ini lagi ya, makin jelimet. Jadi akhirnya kita mendapatkan persamaan kalau misal harga kaos kaki itu X, jadi 3X sama dengan 80.000. Kalau kita kalikan 2 persamaan itu baris kanan dan kiri, itu menjadi 6X sama dengan 160.000. Jadi kalau kita membeli 6 kaos kaki adalah 160.000. Tanpa kita tahu berapa harga satu kaos kaki. Karena kalau satu kaos kaki kan harusnya 80.000 bagi 3. Ya, betul. Kan itu nggak bulat. Nah memang hal-hal seperti ini di SD harusnya diutamakan. Pertama saya katakan beberapa orang nggak senang aljabar tuh kenapa? Karena penyampaian gurunya terlalu jelimet. Mulailah dari yang sederhana, dari ngobrol aja. Kalau kamu ke supermarket, ada 2 jenis barang, es krim A dan es krim B. Ada 2 orang pembeli, dia beli 1 es krim A, 2 es krim B, harganya yang dia keluarkan sekian. Terus yang orang kedua beli berapa es krim A, berapa es krim B, harganya sekian. Bisa nggak kita menebak berapa harga masing-masing es krim seperti itu? Itu hal-hal yang sederhana. Jadi sebenarnya mulailah dari hal-hal itu. Di Jepang, ini termasuk pembelajaran matematik terbaik sampai saat ini Jepang. Itu anak-anak SD itu diajarkan seperti itu.
Walaupun nggak ditulis dalam bentuk variabel, tapi diajarkan dalam bentuk cerita. Jadi anak dalam 1,5 jam itu diajarkan bercerita. Terus mereka disuruh membuat suatu model lagi dalam kehidupan nyata. Misalnya mereka belanja ke toko atau apa, atau jalan ke mana gitu ya. Terus berhenti istirahat. Dijadikan suatu soal cerita dan kemudian dibagikan ke kelas. SD kelas 5 sudah mampu menerjemahkan dari soal cerita menjadi soal-soal yang bisa diselesaikan. Nah, perlulah itu persamaan. Kalau kita nggak persamaan, kita akan mencoba. Kira-kira lah harga ininya segini, kan sulit. Jadi kreativitas seorang guru, ya khususnya di guru matematika, ini diperlukan ya Pak ya. Betul, sangat. Malahan gini ya, menurut saya satu guru matematik itu sangat berpengaruh besar daripada 3 guru yang lain. Tanpa mengecilkan pelajarannya ya. Saya ulangi, tidak mengecilkan. Kenapa PISA itu yang dites cuma 2? Karena pelajaran matematik ini adalah dasar dari semua ilmu. Disebut ibu dari semua ilmu. Kalau matematik berkembang dari suatu negara, ipteknya juga akan berkembang. Pasti itu akan itu berlaku juga untuk bagi anak IPS dan bahasa. Jelas. Karena gini, sekarang IPS saja ada ilmu aktuaria keuangan ya. Itu bukan milik IPA dan IPS. Sekarang semua orang bisa belajar tentang ilmu keuangan. Nah, ilmu keuangan itu walaupun ekonomi kita tahu ada di faknya IPS, tapi tetap mereka bisa belajar. Jadi kita nggak akan dikotomi lagi IPA IPS. Sekarang malahan menurut saya sih harusnya siswa dibimbing oleh guru BK-nya itu ke arah yang dia inginkan di masa depan. Biarlah jangan sesuatu yang mereka tidak diperlukan di masa depan mereka harus pelajari. Di Indonesia ini kasihan juga ya, satu siswa SMA itu harus mempelajari 15 mata pelajaran. Sementara di luar negeri pelajaran sedikit tapi dipelajari mendalam. Di Indonesia pelajarannya banyak tapi hanya seperti kalau kita menggali sumur. Sumurnya ada 10 tapi cuma 2 meter nggak akan ada air. Tapi kalau kita menggali 2 sumur tapi 50 meter kita akan mendapatkan sumber air. Dapat air dan jernih lagi. Betul. Jadi kadang-kadang kita selalu berpikiran tentang harus banyak. Jadi semua itu ya itu yang disebutnya Pascalian ya. Blaise Pascal punya pengertian dalam teori pendidikan, semua anak harus dijejelin. Nanti SMA barulah dijuruskan IPA IPS. SD SMP itu mereka dijejelin apapun. Biarlah nanti mereka milih, apalagi sudah perguruan tinggi kan jelas sudah Hamiltonian tuh udah lebih mengarah kepada satu arah untuk masa depan mereka. Sebenarnya menurut saya itu salah. Biarlah pendidikan dasar itu hanya 4 atau 5 pelajaran saja. Ya, kenapa Australia, Singapura yang walaupun mereka menggunakan kurikulum yang sudah ratusan tahun, tapi tetap hasil bagus. Gini aja. Hasil-hasil lomba-lomba internasional mereka tuh paling baik. Walaupun kalau olimpiade beda ya, karena olimpiade kan kita memilih yang terbaik. Di Indonesia itu banyak orang baik. Kita latih secara baik ya pasti hasilnya baik. Dan nggak heran Indonesia itu banyak yang keluar jadi juara olimpiade tingkat internasional. Tapi jangan lupa bahwa secara rata-rata kita kurang. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Pak. Kita tahu hal itu kan? Kita kan nggak menutup diri. Bagaimana pendidikan di Inggris, di Australia, di Amerika, di tetangga kita aja 2, Singapura dan Malaysia. Dulu kita ekspor guru ke sana, sekarang kita malah impor guru dari sana. Kita tahu lah bagaimana perkembangan dunia pendidikan di luar negeri. Dan kita tadi sampai pada kesimpulan, sebenarnya ada yang keliru di dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Belajar terlalu banyak mata pelajaran tapi tidak mendalam. Kenapa tidak ada keberanian untuk mengubah itu, Pak? Kembali lagi alasan yang saya kemukakan ini, saya berikan ini selalu kemukakan dari kementerian itu adalah satu. Nanti kemana itu jurusan-jurusan di UPI? Kan di UPI ada banyak sekali jurusan. Ya, misalnya jurusan-jurusan itu nanti kalau tidak terakomodir di sekolah, mereka mau jadi apa? Satu. Terus kedua juga takutnya nanti anak akan pulang sekolah lebih awal. Nanti takutnya ada tawuran dan sebagainya. Kalau saya bilang gini ya, saya zaman dulu saya kurikulum 75 Pak Daud Yusuf. Kurikulum 75 terakhir itu
Itu kan kita matematik itu hampir 8-9 jam karena ada aljabar, ada ilmu ukur segitiga, ilmu ukur ruang. Ya, kan itu kan istilahnya kalau secara ini mah dihubung-hubungin matematik juga. Tapi banyak loh, bisa sampai 9-10 jam satu minggu. Sekarang matematik hanya 4 jam. Jadi kalau saya pikir memang tetap harus keberanian pemerintah. Bagaimana juga berhubungan dengan dikti, bahwa jurusan-jurusan yang nanti kemungkinan tidak akan diakomodir, mereka bisa diarahkan ke yang lain. Karena sekarang lulusan UPI juga nggak harus jadi guru, Pak Yunus. Ya, itu yang harus kita sadari bahwa lulusan UPI walaupun namanya Universitas Pendidikan tidak harus jadi guru. Sama halnya lulusan IPB nggak jadi petani loh. Betul. Ya kan? Akan jadi banker ya. Iya. ITB jelas-jelas eksak kan? Jadi banker dia. Iya kan? Ya, oke. Jadi seperti saya bilang tadi, diperlukan kreativitas para guru-guru matematik ini supaya pelajaran matematika tidak lagi menjadi momok bagi para siswa-siswi, ya. Sama seperti yang dilakukan oleh Profesor Yohanes Surya. Ya. Itu fisika itu kan menjadi salah satu yang udahlah kalau bicara Mafiki ya, matematika, fisika, kimia, plus teman satu lagi biologi gitu. Walaupun biologi masih ada hafal-hafalannya lah ya. Tapi kalau yang 3 hal ini matematika, fisika, kimia ini kan udah momok gitu ya. Tapi di tangan seorang Profesor Yohanes Surya, fisika dibuat jadi menarik. Kan ada ceritanya, ada ilustrasinya. Yang penting senang dulu. Kalau udah senang, mau dong gitu kan. Nah, walaupun agak susah, nggak apa-apa. Tapi coba kalau sudah dianggap udah matilah kita gitu. Nah, ini kan udah repot. Nah, sayangnya Pak, apa ada upaya dari lembaga pendidikan atau dari mana lah ya yang tadi tidak hanya mengajarkan guru matematika itu materi untuk matematikanya saja, tapi juga dibarengi dengan guru matematika. Kita harus punya kreativitas loh. Jangan pernah Anda lupakan. Nah, jadi harus ada upaya dari dirimu sendiri untuk berpikir bagaimana membuat materimu menjadi sesuatu yang menarik bagi murid-muridmu. Memang gak ada kurikulum yang seperti itu Pak? Yang terjadi gini ya, ini masalah sulit, masalah pelik. Guru kita ini sudah berhenti belajar. Sudah. Repot. Saya seumur segini, saya masih belajar. Artinya ada beberapa soal-soal problem yang mungkin baru karena berevolusi. Soal-soal Olimpiade Internasional itu selalu berevolusi setiap tahun. Dan setiap tahun saya dapat yang baru. Kemudian saya coba. Nah, ketika guru itu mencoba, itu sudah hal yang baik. Tapi ada beberapa guru sudah stagnan, sudah tidak mau belajar. Jadi ada diklat mereka ikutkan pelatihan, mereka yang dikejar hanya apa? Sertifikat. Tapi tidak ada nilai tambah, added value ketika mereka bisa lakukan itu di kelas. Itu yang menjadi masalah. Kebanyakan apalagi guru-guru di atas umur 40 tahun ya. Maka dari itu saya sebenarnya kalau mau berikan masukan pemerintah dari usia muda, ayo kita jaring orang-orang yang terbaik untuk menjadi guru. Tapi dijanjikanlah hidup yang sangat layak, dijanjikanlah pemasukan yang baik, hidup sejahtera. Supaya mereka hanya memikirkan bagaimana menjadi guru yang baik. Kenapa? Kita mengharapkan result yang baik, kita mengharapkan produk, ya, output yang baik. Tapi kalau inputnya kurang baik, bagaimana? Bahan bakunya baik sebaik apapun kalau yang masuk jadi calon guru itu yang bukan betul, yang baik dan terbaik. Kita ya? ada bikin program, misalnya program guru, tapi memang kalau bisa kita rekrut semua guru, murid-murid kita yang masih SMA ya, yang mau kuliah, yang benar-benar kondite dan punya rasa panggilan menjadi guru ya. Itu benar-benar kita rekrut dan jadikan mereka suatu aset suatu saat. Ini Pak, sekolah Kristen ya pada umumnya bagus. Ya. Apalagi sekolah Katolik. Dikenal dengan disiplinnya yang tinggi. Ya kan? Tapi kan tidak pernah lepas guru kan? Guru. Bagaimana dan apa yang bisa disampaikan oleh Pak Bunfi kepada para penonton kita, baik sekarang yang sedang mikir nanti mau masuk perguruan tinggi mana nih ya, jadi direktur di perusahaan-perusahaan industri, masuk fakultas ini, mau jadi banker, masuk fakultas ini. Nah, saya kebetulan ada pengalaman pribadi juga. Kita kenal Jerome Pauline juga ya.
Itu salah satu yang pernah saya latih juga. Dia tuh mau menjadi guru juga sekarang. Tapi nggak harus jadi guru yang di kelas. Tapi ada beberapa kasus ya saya temukan anak-anak yang pandai sekali dalam matematik, ya artinya mereka mempelajari matematik dengan baik. Itu tuh harusnya kita beri pendekatan yang baik kepada mereka, Pak Yunus. Contoh misal gini, mereka mau jadi guru, matematik itu untuk apa? Sekedar untuk cari uang atau apa? Saya selalu mengatakan kepada yang pintar-pintar, lebih baik kamu masuk jurusan matematik. Karena kamu bisa jadi data analis. Karena matematik itu nggak harus jadi guru. Matematik itu sekarang begitu luasnya. Bisa ke berbagai. Bisa ke coding juga bisa ke coding. Apalagi kita kan sekarang era coding lagi naik daun ya. Era 5.0 ya. Memang Pak Prabowo juga mengatakan bahwa kita itu harus mau nggak mau bikin kurikulum yang mengampu kepada IoT dan AI. Jadi mau nggak mau kelihatan sekarang matematik itu perlu. Nah orang-orang pintar ini sayang akhirnya pilih kedokteran. Bukan berarti nggak boleh jadi dokter ya. Kita butuh dokter. Tapi kalau dia karena bidangnya bagus sekali kalau di matematik, dia bisa menjadikan bangsa kita tuh maju. Saya tuh ngomong sama orang tua, masukkanlah kemana saja jurusan matematik. Kalau di Singapura tuh ada yang beasiswa, bahkan di Amerika tuh MIT. Salah satu pendidikan matematik paling bagus di dunia itu MIT dan Oxford. Masukkan MIT dan Oxford, memang susah masuknya. Tapi ketika masuk mereka akan benar-benar, dan jangan pikirkan masa depan mereka. Kalau jadi mathematician di Amerika itu luar biasa. Masa depannya cerah. Masa depan cerah. Maka dari itu sayang sekali saya bilang. Karena anak ini udah juara internasional. Akhirnya dia karena orang tua dokter, Pak saya mau anak saya mau jadi dokter, terusin saya. Aduh, sedih sekali saya loh. Ini pengalaman. Padahal dia punya potensi yang besar di bidang itu. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati karena beberapa murid saya juga akhirnya jadi guru matematik yang berhasil, bahkan lebih bagus menurut saya. Sekarang ada yang S3 malahan di Belanda dan di mana. Dan saya lihat orang-orang ini, saya senangnya apa? Memilih matematik itu tadinya ragu-ragu. Tapi karena kemudian saya kasih gambaran, mereka akhirnya mau mencoba dan mereka tidak menyesal. Jadi saya sampaikan kepada ya mungkin yang menonton acara ini yang muda-muda, jangan takut menjadi guru. Apalagi guru matematika. Apalagi guru matematik. Percayalah, sekarang menjadi guru sudah tidak seperti zaman dulu lagi. Ya, sekarang jadi guru udah lumayan ya. Kedua juga bisa ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, itu kan cita-cita mulia. Cita-cita mulia loh. Tapi bukan berarti bikin bahagia orang lain tapi sengsara diri sendiri, tidak. Ya, betul. Bahagia orang lain tapi bahagia diri sendiri, karena kesejahteraan guru sekarang sudah jauh membaik. Benar. Oke, Pak, saya pernah ingat satu pertemuan dengan seorang pengusaha di Jakarta. Dia punya BPR, kemudian dia punya bisnis yang cukup inilah ya, saya lihat dia gedung yang dia miliki juga waktu itu bikin saya wah. Saya dengan anak saya. Terus dia kasih nasihat kepada anak saya. Udah, kamu nanti kalau lulus SMA gak perlu masuk perguruan tinggi kan. Gak guna. Hanya mengandalkan ijazah S1. Gak usah. Kamu belajarlah aja 2. Ini pengusaha ini ngomong begitu. Apa yang 2 itu yang kamu pelajari? Sejarah sama matematik. Saya dengerin itu kan, saya pikir ini bapak ini ngomongnya aneh gitu ya. 1 gak usah kuliah, kamu hanya belajar 2 saja yang kamu pelajari. Entah dari mana aja kamu belajar, pokoknya belajar 2 hal aja, kamu sukses. Belajar sejarah, belajar matematik. Waktu itu memang saya gak sempat tanya, kenapa Pak? Saya gak sempat tanya ya. Nah coba Pak, dengan cerita saya itu, coba ditangkap dulu. Kenapa ada pengusaha berani bilang 2 yang penting kamu pelajari, sejarah dan matematik. Nah ini kan bidang Pak Bunfi. Ya. Kira-kira latar belakang dia ngomong gitu kenapa ya? Kalau sejarah saya gini, kelihatan Bapak ini yang BPR ini coba bisa dikonfirmasi. Itu BPR hanya salah satu aja bisnisnya ya? Salah satunya. Ini mungkin Bapak ini pernah membaca buku yang namanya, saya lupa judulnya, bahwa katanya kalau dunia runtuh
Ada yang mengatakan sih hukum yang harus nggak boleh ikut runtuh. Tapi kalau saya bilang tuh dua. Waktu pertama Hirohito waktu Jepang kalah, yang dia cari pertama guru ya. Sebenarnya guru matematik yang dia cari. Oh, nah ini info, Ini info A1 ya, A1 ya. ya. Banyak orang nggak tahu ini ya. Banyak nggak tahu itu adalah guru matematik, bukan guru saja, guru matematik. Kenapa dia cari guru waktu itu? Kenapa? Karena menurut Hirohito itu ada dua yang nggak boleh. Satu adalah matematik jangan sampai nggak ada. Kedua etika. Etika itu ada di dalam sejarah. Jadi sejarah itu kita mempelajari sesuatu yang terjadi di masa lampau dan kita belajar etika. Bagaimana orang itu bertindak. Ya kan? Jadi sejarah itu jangan kita pandang juga sebagai sejarah. Tapi jangan hanya dipandang sebagai cerita aja, tapi bukan. di dalam cerita itu ada makna, ada etika. Nah, Hirohito itu mengatakan, Kaisar itu mengatakan, dua yang nggak boleh hilang dari bahasa Jepang. Matematika, guru matematik, pembelajaran harus tetap berjalan. Kedua etika. Buktinya bangsa Jepang sampai sekarang masih menanamkan etika yang baik, walaupun hancur waktu itu. Iya, ekonomi mereka hancur. Tapi bangkit hanya dengan filosofi seperti itu. Betul. Tapi buktinya kita lihat memang matematik mau nggak mau ya dalam suatu bangsa. Saya bukan membanggakan bukan. Ya. Saya kemudian banyak berngobrol dengan orang-orang yang di bidang itu. Fisika saja perlu matematik. Makanya Yones Surya mengatakan dia secara pribadi, karena saya juga pernah bantu Surya Institute, ngajar matematik dulu. Jadi sebelum dia fisika dia harus ajari dulu matematik supaya punya konsep matematik yang kuat. Barulah dia mengerti tentang fisika. Begitulah kimia. Jadi matematik itu harus diajarkan terlebih dahulu. Apa tadi istilahnya ibu dari semua pengetahuan. Semua pengetahuan. Jadi ibaratnya kalau kita makan tuh nasinya. Lauk pauk itu adalah fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Macam-macam. Tapi nasinya itu adalah matematika. Jadi kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh seberapa dalam, seberapa besar, seberapa tinggi pendidikan dari rakyatnya. Betul, setuju. Oke. Nah, kalau rakyatnya sendiri tidak pendidikannya bagus, jangan harap bangsa itu bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Sementara bangsa itu ditentukan oleh keluarga. Ya kan? Di keluarga kalau sudah ada mindset jadi guru, jangan, itu udah repot. Kemudian apalagi boleh jadi guru ini, jangan guru matematika. Nah, itu lebih repot lagi. Ya. Jadi kita perlu PR ya, punya PR ini, Pak. PR besar. Untuk menyadarkan bangsa kita ini, walaupun mungkin sudah sadar lah, buktinya kan APBN kita kan 20% minimal untuk pendidikan kan. Nah, tapi ada sesuatu yang memang harus diubah ya. Mindset tentang pendidikan, juga cara-cara juga sistemnya dan sebagainya. Nah, kemudian di keluarga harus mulai ditumbuhkan. Kalau ada yang jadi cita-cita jadi guru, itu harus didorong. Harus didukung. Jangan, guru, udah kecil hati. Aduh, kalau saya bilang saya cita-cita jadi guru, saya nggak akan dibanggakan oleh keluarga saya. Ini yang jadi PR kita ya. Siapapun menjadi guru itu harus didorong dan dianggap suatu yang membanggakan. Waduh, anak saya jadi guru. Harusnya seperti itu, Pak ya. Ya. Pak Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang tokoh pendidikan nasional, juga mengatakan memang untuk menjadi guru itu bukan pekerjaan mudah. Tapi untuk menjadi guru itu perlu pengorbanan. Tapi jangan lupa, untuk menjadi guru kita menjadi tonggak bangsa. Nah, ini suatu hal yang menggetarkan kita ya. Kita menjadi tonggak bangsa. Kita dianggap pahlawan. Walaupun saya nggak setuju kata pahlawan tanpa tanda jasa ya. Itu kan sepertinya merendahkan harkat guru ya. Kalau kalau saya berkatakan. Karena tetap saja yang namanya pahlawan itu harusnya tanpa pamrih. Ya memang betul, tapi jangan tanpa tanda jasa lah. Ya. Pahlawan aja titik. Pahlawan titik aja. Guru tuh pahlawan. Bahwa memang fakta yang terjadi ya. Iya. Dia pahlawan, tidak ada tanda jasa yang disematkan gitu ya. Tapi paradigma yang lama itu yang sekarang udah beda. Sekarang ada guru-guru juga yang sudah berprestasi internasional. Juga ada guru-guru yang udah secara pendidikan juga sangat baik. Di beberapa sekolah di Bandung saja udah ada pemeringkat guru. Guru A, guru B, guru C.
Guru A itu adalah guru yang berbeda juga dalam penghasilan. Itu biasanya dinilai dari 4. Satu dari appraisal siswa, appraisal kepala sekolah, dari kinerja, terus dari teman sejawat, dan dari sistem, dari pemerintah. Dari 4 ini dapat skor. Kalau kita dikenal di Google tuh ada KPI ya. Key Performance Indicator ya. Nah, seperti itu KPI itu diperlukan. Ada guru yang indikatornya A, ada yang B, ada yang C. Dan itu buat guru itu secara tidak langsung dia harus memperbaiki memperbaiki diri. Supaya apa? Dia menjadi profesi yang guru A. Karena atlet juga kita tahu ada atlet nasional, atlet Porda dan atlet kota gitu kan. Mungkin atlet kecamatan juga. RT malah. Iya betul kan. Jadi akhirnya guru juga mau nggak mau berlomba. Nah itu kan penghargaan menurut saya. Kalau dia masukkan KPI dengan indikator A, dia dapat gaji sekian. Beberapa sekolah di Kota Bandung sudah mulai. Itu hal yang bagus. Kalau di perguruan tinggi itu udah lama ya. Tapi kalau di guru-guru saya lihat baru. Memang akhirnya guru-guru yang di C itu juga harus berpikir kenapa saya C ya. Mungkin pelayanan saya kepada anak-anak kurang. Mungkin ada sesuatu yang dalam diri saya itu masih bisa ditingkatkan lagi. Itu. Iya, saya jadi ingat Pak, ada kan pemilihan guru teladan kan Pak? Iya. Nggak tahu sampai sekarang masih sekarang ada nggak? Guru teladan itu untuk bulan 17 Agustus selalu. Dia kebanyakan sekarang juga itu juga bagus. Tapi kan jumlahnya berapa sih? Yang masuk ke teladan itu kan setiap daerah tuh provinsi kalau nggak salah mengirimkan 1. Jangan-jangan Pak, menjadi guru teladan itu tidak menarik. Makanya bodoh amat lah mau jadi teladan nggak teladan. Benar, beda ya kalau ternyata guru teladan itu mendapat penghargaan entah dari sekolah, dari pemerintah yang wow, sehingga orang jadi tertarik untuk dalam kehidupan sehari-hari menjadi teladan beneran supaya nanti suatu ketika terpilih jadi guru teladan. Betul. Dengan penghargaan yang diperoleh yang memang menggiurkan. Nah, tapi selama jadi guru teladan dengan tidak guru teladan nggak ada beda lah. Sekarang ada, jadi ada OGN, Olimpiade Guru Nasional. Saya kebetulan ikut tahun 2011, dan saya dapat prestasi di OGN itu untuk bidang matematika SMA. Dan saya melihat penghargaan guru waktu itu luar biasa. Saya dapat sejumlah uang, walaupun saya nggak tahu tiba-tiba saya dapat segitu aja. Luar biasa. Mengejutkan. Tapi bukan itu yang saya cari. Reputasi. Jadi kita dikenal oleh rekan-rekan guru kita se-Indonesia. Jadi ketika mereka membutuhkan guru Olimpiade misalnya untuk Semarang, saya pernah di Semarang, dipanggil di mana-mana. Itu kan suatu Tuhan buka jalan. Ya, di Cirebon, paling jauh tuh di Medan. Di Medan. Padahal orang Medan kan tahu kita bagaimana caranya. Rupanya dia melihat kita. Oh ini waktu di OGN tahun 2011. Dari situ kemudian kita menjalin hubungan antara guru-guru seluruh Indonesia. Dan kita dikenal. Ketika kita menuliskan nama kita di Google kan ada prestasi yang pernah kita gulirkan. Itu suatu hal yang bagus. Jadi guru jangan hanya guru mengajar di kelas. Jadi di luar kelas pun dia tetap adalah pendidik ya? Benar. Membangkitkan diri sendiri, menciptakan suatu peluang baru dan prestasi yang setinggi-tingginya. Oke, Pak. Kalau saya sampaikan kalimat seperti ini, guru profesi yang membanggakan, tepat nggak? Ya. Tapi adakah kata-kata lain yang tidak sekedar membanggakan, tapi mungkin lebih tajam dari itu, sehingga siapapun yang mendengarkannya akan tertarik dan kemudian dia bisa membuat tekad di dalam dirinya, betul bahwa guru adalah profesi yang titik-titik di atas membanggakan. Apa kira-kira kalau saya setujunya guru adalah profesi yang prestisius. Kenapa? Karena orang menganggap masyarakat kita prestisius adalah suatu pilot, seorang pilot, kemudian dokter. Nah, kita jangan lupa guru sebuah profesi juga yang prestisius, gak kalah sama mereka. Gitu. Jadi ini harus mulai sekarang ya. Mau nggak mau, kelihatannya juga guru juga harus bangga kepada profesi mereka. Nah ini dia ya, kalau guru sendiri yang. Iya, kalau guru kita sendiri, kamu pekerjaannya apa? Saya pernah datanya mengajar. Aduh, coba gitu. Dengan inferior gitu ya. Ya. Kayaknya mereka tuh kayak gak percaya diri gitu. Kayaknya mereka nggak bangga. Apalagi nih, kamu ngajar di mana?
SD. Kalau di SMP SMA rada mending. Tapi kalau SD, ya biasanya nggak berhasil jadi guru SMP SMA itu, makanya hanya jadi guru SD. Padahal ada yang mengatakan seharusnya yang guru SD itu adalah profesor, doktor, karena itu mengajarkan dasar. Ya, SD sekolah dasar bukan menunjukkan bahwa dia rendah, tapi dasar itu adalah apa namanya dasar itu adalah ya fondasi. Fondasi harus kuat. Betul. Kalau guru SD hanya, apalagi dulu ya, hanya SPG, S1 enggak. Nah, sekarang sudah berubah kan? Semua guru itu harus S1 Pak ya? Ya, harus. Nah, itu suatu kemajuan. Nah, guru SD itu harusnya adalah orang-orang yang dengan kebanggaan, dengan sadar dia tahu, saya sedang mempersiapkan kemajuan bangsa. Betul. Itu yang saya setuju. Jadi artinya memang guru SD ini jadi tonggak yang paling utama. Jadi harusnya kalau secara gaji ya dia harus juga sama, bahkan lebih tinggi. Karena mereka tanggung jawabnya lebih besar. Terus mereka juga secara dini ya bisa melihat kekurangan-kekurangan anak dan bisa memperbaiki. Jadi ketika masuk ke tahapan sekolah menengah, mereka sudah baik. Kan ini kan sebenarnya ada beberapa tanggungan-tanggungan atau tagihan liability dari SD dilimpahkan, nanti di SMP kamu akan diajarkan juga. Begitu pula guru SMP, nanti di SMA kamu juga akan belajar ini, nanti kamu akan ngerti dengan sendiri. Mana ada mungkin kita gak belajar sesuatu kemudian bisa ngerti sendiri kan. Jadi seperti itu. Jadi guru SD itu harus, saya makanya senangnya melatih guru-guru SD Pak Yunus. Kenapa? Saya ingin komunikasi dengan mereka. Kenapa sih mereka banyak mengajar kok dengan gak semangat? Tingkat semangat guru SD sekarang tuh berkurang. Ada yang masih ada tapi kebanyakan tuh berkurang. Karena Pak, anak-anaknya sekarang nakal, terus main gadget di kelas. Kalau kita marahin, nanti berita nasional, viral. Orang tuanya gitu lapor polisi dan sebagainya. Betul Bu, saya tahu. Tapi bagaimanapun kita punya tanggung jawab kan Bu. Kita harus mengajar dengan baik. Ibu juga tahu, ibu juga bisa menanamkan nilai-nilai yang akan dibawa ke sekolah selanjutnya. Iya Pak, saya tahu itu. Nah, jadi kebanyakan kita melakukan pendidikan latihan itu semacam sebenarnya motivasi juga supaya mereka itu mau mengajar dengan baik. Iya. Gitu. Oke. Jadi hari ini kita harus menggaungkan guru adalah profesi yang prestisius. Ya. Ya. Yang membanggakan, menjanjikan. Nah, ya kan? Jangan malu menjadi guru. Jangan malu jadi guru. Banggalah dengan profesi gurumu. Ya. Itu. Karena dia akan menghasilkan kemajuan sebuah bangsa. Betul. Ya, hai para guru di seluruh Indonesia, banggalah dengan profesimu. Itu bukan pilihan yang keliru, apalagi terpaksa. Betul. Ya, tapi itu suatu yang mulia. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bunfi untuk bincang-bincang kita Yunus, tentang dunia pendidikan, khususnya menjadi guru, lebih khusus lagi guru matematik. Ya, oke. Para penonton, ada satu yang saya sisahkan di bagian akhir ya, saya tempatkan di bagian akhir dari podcast ini, yaitu tentang narasumber saya pada hari ini, yaitu Pak Bunfi ya. Bukan kebetulan saya adalah ketua ikatan alumni dari sekolah di mana Pak Bunfi mengajar. Sehingga setiap wisuda bertahun-tahun saya selalu hadir ya ketika ada wisuda di SMA di mana beliau mengajar. Dan bertahun-tahun loh. Jadi bukan setahun 2 tahun ya, bertahun-tahun. Setiap wisuda ketika disebutkan nama guru Pak Bunfi, penonton tahu? Siswa-siswi yang di wisuda itu semua bertepuk tangan. Artinya apa? Bukan disebut Pak Bunfi, bukan. Tapi mereka dengan antusias bertepuk tangan. Itu menunjukkan bahwa beliau tadi mengatakan ya memang saya termasuk killer dalam arti disiplin, karena itu adalah salah satu syarat keberhasilan. Tetapi beliau juga menjadi guru favorit bagi murid-murid. Sehingga ketika disebut namanya, mereka semua dengan antusias bertepuk tangan. Artinya menghargai bahwa guru kami yang namanya Pak Bunfi itu adalah guru yang tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga menjadi teman, menjadi bapak,
bisa jadi stand up comedy, bisa teman curhat dan sebagainya. Ini memang ya inilah tamu saya, Bapak Bunfi atau Pak Daniel Chandra, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau lewat podcast ini bisa mendorong kita siapapun untuk menjadi guru. Ayo jadilah guru, jadilah guru. Karena itu menjadi penyumbang untuk keberhasilan dan kemajuan sebuah bangsa. Salut untuk para bapak dan ibu guru di seluruh Indonesia yang telah mengabdikan dirinya sebagai pendidik demi kemajuan bangsa dan negara kita. Terima kasih untuk para penonton yang sudah mendukung kami dengan doa, mendukung kami dengan like, share, dan subscribe. Semoga apa yang kami sajikan lewat podcast Berbagi Kisah dan Kasih bermanfaat bagi para penonton dimanapun berada. Saya Yunus Timotius pamit dan kita ketemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.